Shalom saudara, Tuhan Yesus berfirman dalam Lukas 6 ayat 36, "Hendaklah kamu murah hati sama seperti Bapamu adalah murah hati." Dalam edisi Voice of Pentecost hari ini, kita akan membahas mengenai memberi dalam kemurahan hati. Tahukah saudara, memberi dalam kemurahan hati bukan hanya bersifat horizontal di antara sesama manusia, namun juga bersifat vertikal kita kepada Tuhan. Pemberian secara vertikal ini bukan berarti secara literal memberikan langsung kepada Tuhan, melainkan melalui gereja sebagai wakil Tuhan yang merupakan institusi yang sah dan valid untuk mengelola segala bentuk persembahan jemaat yang mereka berikan sebagai persembahan kepada Tuhan, guna perluasan pekerjaan Tuhan dan kerajaannya di muka bumi. Dalam Malayaki 3 ayat 10, bangsa Israel diperintahkan untuk membawa persembahan ke dalam rumah perbendaharaan atau bait Allah. Dalam Markus 12 ayat 41-44, Tuhan Yesus memperhatikan orang-orang yang memberi di bait Allah. Pada masa gereja mula-mula di Kisah Rasul 4 ayat 32-37, jemaat membawa persembahan mereka ke hadapan rasul-rasul, dan pada prinsipnya Tuhan Yesus mengajarkan kita untuk memberi persembahan kita ke dalam rumah ibadah atau gereja. Dalam 2 Korintus 8 ayat 1-5, Rasul Paulus memuji jemaat Makedonia bahwa meskipun dalam berbagai penderitaan, sukacita mereka malah meluap. Meskipun mereka sangat miskin, namun mereka sangat kaya dalam kemurahan hati. Sehingga mereka dapat memberi bahkan melampaui kemampuannya. Pemberian yang melampaui logika dan melampaui hitung-hitungan ekonomi manusia hanya dapat dilakukan karena kemurahan hati. Kemurahan hati ini berasal dari pengenalan akan kasih karunia Tuhan, bahwa Ia yang oleh karena kita menjadi miskin, sekalipun Ia kaya, supaya kita menjadi kaya oleh karena kemiskinannya. Dan untuk membuat semua itu terrealisasi, Tuhan Yesus rela mati untuk kita karena Dia mengasihi kita. Alkitab berkata dalam Yohanes 15 ayat 13-14a, "Tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Kamu adalah sahabatku." Karena Tuhan Yesus lebih dahulu mengasihi kita dan kita mengasihi Dia, inilah yang mendorong kita untuk memberi dalam kemurahan hati. Bagi orang yang suka hitung-hitungan, akan sulit memahami konsep kemurahan hati. Hal ini dapat kita lihat dari apa yang disampaikan oleh Tuhan Yesus ketika pemilik kebun anggur membagikan upah yang sama, masing-masing 1 dinar kepada para pekerja yang bekerja di kebun anggurnya. Mulai dari yang masuk terakhir hingga masuk terdahulu. Mereka yang masuk bekerja terdahulu protes dan merasa diperlakukan tidak adil. Sekalipun pemilik kebun anggur sudah memberikan upah sesuai dengan kesepakatan. Mengapa mereka protes? Karena iri hati. Mereka yang tidak memiliki kemurahan hati akan cenderung menjadi iri hati. Bagaimana dengan kita? Bukankah sama seperti jemaat Makedonia dan jemaat Korintus, kita juga telah mengenal kasih karunia Tuhan Yesus? Adakah pengenalan akan kasih karunia tersebut membuat kita menjadi kaya dalam kemurahan hati sehingga kita dapat memberi melampaui kemampuan, bahkan pemberian yang melampaui logika? Prinsip memberi dalam kemurahan hati seharusnya diterapkan dalam keseharian hidup suami istri dalam rumah tangga. Memberi dalam kemurahan hati dilandasi karena suami dan istri saling mengasihi, karena kasih Kristus telah mengikat mereka. Paulus dengan inspirasi Roh Kudus dalam Efesus 5 ayat 25 menyatakan, "Hai suami, kasihilah istrimu sebagaimana Kristus telah mengasihi jemaat dan telah menyerahkan dirinya baginya." Kalau dirinya sendiri saja rela diserahkan bagi istrinya, bukankah materi, harta, dan lain-lain sebenarnya menjadi hal yang terlalu kecil untuk diberikan? Selain itu, contoh praktek memberi dalam kemurahan hati sudah dipraktekkan di gereja kita GBI Jalan Gatot Subroto dalam memberikan persembahan sulung setiap tahun. Bukan dengan paksaan, tetapi menurut kerelaan hati dan kekayaan kemurahan hati dari jemaat. Persembahan sulung adalah berkat dari Tuhan, yaitu seluruh gaji dan penghasilan yang kita terima di bulan Januari dan kita persembahkan di bulan Februari. Tanpa kemurahan hati, tidak mungkin seseorang akan memberikan persembahan sulung kepada Tuhan. Sudah banyak kesaksian dari orang-orang yang memberikan persembahan sulung dari kemurahan hatinya.
yang membuktikan pemeliharaan dan penyertaan Tuhan senantiasa ada. Bahkan mereka menerima berkat berkelimpahan. Kita percaya Tuhan memperhitungkan mereka yang taat melakukan firman-Nya. Memberikan persembahan sulung menjadikan kita pribadi-pribadi yang semakin diperkaya dalam kemurahan hati dan semakin merasakan kasih karunia Tuhan. Untuk penjelasan lebih lanjut dari tim teologi kami, saudara dapat scan QR Code yang tersedia. Selamat memberi dalam kemurahan hati dan Tuhan Yesus memberkati. Haleluya, puji. Mari sama-sama kita naikkan pujian ini. Sekalipun aku dalam lembah kelam, ku tak takut sebab Kau besertaku. Sekalipun badai topan datang menerpa, ku tak gentar sebab Kau di sisiku. Katakan, aku percaya. Aku percaya berkat-Mu atasku melimpah, kebajikan kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Sekali lagi dari awal kita katakan lagu pujian ini bersama-sama. Sekalipun aku dalam lembah gelap, ku tak takut sebab Kau besertaku. Ya Tuhan, sekalipun badai topan datang menerpa, ku tak gentar sebab Kau di sisiku. Aku percaya, aku percaya berkat-Mu atasku melimpah, kebajikan dan kemurahan, kebajikan kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah, aku percaya. Aku percaya, kami percaya berkat-Mu atasku melimpah, kebajikan kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah. Sekali lagi sembah Tuhan Bapak Ibu Saudara. Oh dia Tuhan Yesus, Tuhan Yesus. Sekalipun kami dalam lembah gelap, sekalipun badai topan datang menghadap, kami tidak takut, kami tidak gentar, sebab Engkau bersama dengan setiap kami. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus. Oh dia berkat-Mu Tuhan melimpah atas setiap kami, penyertaan-Mu sempurna. Oh ya ayo sambil mengangkat tangan kita sekali lagi, Bapak Ibu Saudara, katakan, aku percaya. Aku percaya berkat-Mu atasku melimpah,
Mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Ayo katakan sekali lagi. Aku percaya berkat-Mu melimpah. Saya mengulang Ibu Gembala. Kebajikan kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah Kau. Kebajikan kemurahan, kebajikan kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah Kau. Kebajikan dan kemurahan, kebajikan kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah Kau, Yesus. Biarlah urapan Tuhan yang baru turun atas kita semua di bulan Februari ini. Terima berkat yang baru, pengurapan yang baru, kasih yang mula-mula dari Allah Bapa kembali turun atas kita semua. Terima kasih Tuhan untuk hari baru hari ini. Kami siap untuk diberkati Tuhan. Mari yang siap katakan bersama-sama. Amin. Sorak-sorai yang dahsyat buat Allah kita. Haleluya. Haleluya. Puji Tuhan. Amin. Amin. Silakan duduk kembali. Shalom. Saudara diberkati Tuhan hari ini. Diberkati Tuhan kemarin. Diberkati Tuhan besok. Percaya? Yakin? Amin. Puji Tuhan. Artinya itu punya visi ke depan, Pak. Tidak ada yang perlu dikhawatirkan karena tahun berlalu, bulan berlalu kita tetap diberkati Tuhan. Ya. Jadi jangan sedikit pun ragu. Nah, sekarang sudah Februari, Saudara. Ya, 1 bulan sudah kita tinggalkan di 2024. Nah, kita semangat terus untuk masuk ke bulan-bulan yang berikutnya. Karena Tuhan menyertai kita. Artinya ketika waktu berjalan lebih cepat, berarti Tuhan Yesus lebih cepat lagi mau datang. Betul? Betul ya? Nah, sudahkah kita tetap berjaga-jaga? Halo? Akhir tahun kemarin dan awal tahun saya sampaikan berjaga-jagalah. Ya, jangan sampai seperti 5 gadis yang bodoh. Semua tuh anak Tuhan tunggu mempelai datang. Tapi ternyata separuh ketinggalan, bahkan lebih dari itu. Nah, hari ini kemarin kita berdoa bersama-sama. Pak Niko kembali mengingatkan tetap kita berjaga-jaga dan juga yang lebih penting lagi menjadi murid yang berjuang. Tidak hanya cukup menjadi murid. Kalau murid gak ngapa-ngapain artinya murid itu gak akan naik-naik kelas. Dia akan menjadi murid yang bodoh. Kalau mahasiswa abadi. Ya. Tetapi kita gak mau. Kita menjadi murid yang berjuang supaya naik kelas, supaya dapat yang berikutnya. Level selanjutnya. Amin. Nah, bagaimana caranya untuk kita ini boleh menjadi murid yang makin hari makin pintar. Ya, tema kita menjadi teranglah. Supaya terang kita ini terang terus. Lebih daripada lampu Philip. Yang terang terus terang. Ya, jadi terangnya jangan kayak lampu Natal. Sudah habis lampu Natalnya. Ya, bagaimana itu? Biar pet. Kadang nyala, kadang mati, kadang nyala. Kalau ada masalah kita mati. Ya, udah nggak doa-doa, nggak gereja-gereja, percuma. Tuhan juga gitu-gitu aja. Nah, itu artinya terangnya biar pet. Tapi Tuhan minta terang kita nyala terus. Bayangkan kalau lampu kita ini seluruhnya ini biar pet, enak nggak kita di sini? Ya, mungkin ada yang pulang, ngapain lampunya sakit? Betul? Ya, jadi kalau kita jadi terang yang seterusnya.
supaya nama Tuhan dipermuliakan dan banyak orang datang kepada Tuhan melalui kehidupan kita. Yang setuju katakan amin. Yang enggak amin, ya enggak apa-apa. Mikir-mikir dulu. Ya, tidak gampang menjadi murid yang berjuang. Mari kita akan lihat apa langkah-langkah untuk menjadi terang yang terus. Yang pertama, kita harus konsisten. Apa itu konsisten? Ya terus menerus. Ya kalau menjadi anak Tuhan tuh terus ibadah ya terus. Jangan hari ibadah besok kagak itu ya. Terus menerus ya. Dan kita lihat ayat pertama Imamat 6 ayat 12-13. Imamat 6 ayat 12-13 kita baca bersama-sama untuk ayat yang pertama ini. 1, 2, 3. Api yang di atas mezbah itu harus dijaga supaya terus menyala. Jangan dibiarkan padam. Tiap-tiap pagi imam harus menaruh kayu di atas mezbah, mengatur korban bakaran di atasnya, dan membakar segala lemak korban keselamatan di sana. Jadi api yang ada itu bukan api mezbah yang terus nyala seperti zaman itu, tapi itu adalah mezbahnya kita ini. Rumah Allah, bait Allah yang harus nyala. Nyalanya api aja, api apa saja. Yang pertama adalah api Roh Kudus yang ada dalam kita. Sebab kalau api Roh Kudus yang ada dalam kita itu menyala, hidup kita tuh pasti semangat terus, saudara. Mau sakit gigi tetap semangat. Amin. Ya Bu, ada yang tersinggung rupanya. Tapi akhirnya sembuh kan ya? Sembuh. Dokter bilang harus operasi, harus ini. Ibu ini loh ya. Oma-oma ini. Tahu-tahu semangat terus, melayani terus, sembuh sendiri saudara. Tidak jadi operasi. Amin. Nah itu api Roh Kudus. Dia terus bersaksi, terus cerita tentang Tuhan. Jadi ketahuan, kelihatan kalau orang itu ada api Roh Kudus yang menyala. Amin. Ya. Jadi jangan biar sebentar lagi ada masalah. Udah gak bisa senyum. Padahal gak sakit gigi. Ya. Gak bisa senyum. Ketemu juga shalom. Shalomnya tuh aneh itu ya. Padahal shalom sendiri artinya apa? Shalom artinya apa? Damai sejahtera. Tapi kok mukanya shalom? Di sana ada Mas Shalom tuh dia. Dia selalu senyum terus itu. Ya konsisten ya. Amin. Ya 1 api Roh Kudus harus nyala terus. 2 api kasih. Kasih yang mula-mula. Kasih kita yang mula-mula kepada Tuhan harus terus nyala. Artinya apa? Ya kita tetap peduli kasih, kita saling mengasihi, apalagi di dalam keluarga inti, suami dan istri, masih enggak menyala-nyala gitu? Atau dia kemana kita malah seneng, gitu kan? Itu tanda-tanda tidak ada kasih mula-mulanya. Ada yang mau ditukar tambah, bercanda sih ya. Ayo kita kembali ke situ, amin. Ada kasih mula-mula kita kepada Tuhan terutama. Artinya kalau kita nggak ketemu Tuhan tuh kangen. Kalau kita punya kasih mula-mula. Seperti orang pacaran toh. Kalau nggak ketemu sehari aja udah seperti setahun. Seperti 1000 tahun katanya. Ya. Tapi makin lama makin masuk. Malah bilang gak ketemu malah lebih baik. Nah ini repot itu ya. Harus ada pemulihan. Nanti kalau enggak tidak terbawa loh. Kalau Tuhan datang. Kalau masih ada ganjil-ganjil begitu ketinggalan. Seperti 5 yang bodoh itu. Baik terus yang berikutnya adalah api pujian, penyembahan dan doa kita. Jadi ada 3 api yang harus kita nyalakan terus. Yang pertama tadi apa? Roh Kudus, semangat ada terus. Ya, sakit gak sakit, baik atau tidak baik keadaannya, tetap semangat buat Tuhan. Ya, 2 kasih, api kasih yang mula-mula. Yang ketiga
api, doa, pujian, penyembahan. Jadi saudara tidak hanya sedang rame-rame bersama-sama di ibadah raya. Tetapi di rumah, dimanapun tetap memuji Tuhan. Bahasa Jermannya tuh rengeng-rengeng saudara. Apa itu? Jadi hati kita tetap memuji Tuhan. Dimanapun kita berada, tetap berdoa. Mungkin di jalanan kita ngelihat orang berantem, ya. Kita tetap berdoa, jangan ikut maki-maki, saudara. Ya, ini musimnya orang kumpul-kumpul, rame-rame, kampanye nanti. Kita doa terus, berkati mereka supaya roh penundukan diri ada. Supaya roh kasih turun atas mereka, amin. Jangan diumpat, jangan dimaki-maki, ya. Bikin macet, bikin rusuh, nggak bisa. Berikan kembali berkat kasih shalom atas Indonesia. Amin. Ya, kemarin itu Indonesia berdoa luar biasa, saudara. Tanggal 1 Februari kemarin yang dipusatkan pemimpin-pemimpinnya, pendoa-pendoa kita juga ikut dari pagi sampai malam. Itu seluruh Indonesia ada 117 kota bersama-sama berdoa dengan judul Damailah Indonesiaku. Terus kita berdoa, ada doa estafet, doa keliling estafet itu selama 1 tahun sampai tanggal 10 Februari ini selesai, tapi ternyata tidak selesai. Disambung lagi untuk menyambut 3 sampai 6 Juli di mana ada Everyone Asia. Ya, jadi artinya setiap orang itu diurapi Tuhan di tahun-tahun ini untuk kita bisa ada perjumpaan dengan Tuhan Yesus secara pribadi. Kemudian pengalaman itu membuat kita menjadi berkat buat orang lain. Mengajak orang lain untuk masuk menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Sehingga amanat agung Tuhan terselesaikan, Tuhan datang kembali. Yang senang katakan amin. Yang mau katakan amin. Kita bersama-sama, ya. Terus doa itu, damailah Indonesiaku. Sampai selesai 14 Februari, siapapun yang terpilih itulah pilihan Tuhan. Aminnya mulai pelan. Kalau Tuhan yang memilih, pasti itu yang terbaik, bukan? Apalagi kita sudah berdoa. Yang belum pernah berdoa, minta ampun sama Tuhan. Masih ada hari-hari kita berdoa supaya Tuhan turun di Indonesia ini. Sebab kita punya tugas, saudara. Ya. Yeremia 29 ayat 7. Yeremia, ini tugas kita loh. Usahakanlah kesejahteraan kota kemana kamu aku buang, hanya besar yaitu Allah kita. Dan berdoalah untuk kota itu kepada Tuhan sebab kesejahteraannya adalah kesejahteraanmu. Jadi kita harus berdoa setiap tempat di mana kita dalam tanda petik dibuang. Artinya kita berada di situ, itu tanggung jawab kita di situ. Kota itu, daerah itu, RT itu harus mendapatkan damai sejahtera Allah. Amin. Bukan malah kita masuk jadi rusuh. Nah itu harus bertobat itu, ya. Tidak menjadi terang. Tapi kalau kita menjadi terang, dimanapun kita berada, kita mendamaikan orang banyak. Amin. Ya. Nah, bagaimana caranya? Ya, tadi konsisten yang pertama untuk terus kita mempertahankan terang kita. Nah, apinya tuh 3 tadi harus dipertahankan, terus menyala. Lalu nomor 2-nya selain konsisten, kita harus hidup berjaga-jaga. Setiap saat kita berjaga-jaga. 1 Tesalonika 5 ayat 4 sampai 9. Nah, mari kita akan baca bergantian. Saya mulai ayat 4 bersama-sama supaya saudara nyimak baik-baik dan tidak mengantuk. Yang mengantuk angkat tangan.
Supaya sebelahnya mendoakan, bangun, bangkit kau jadi terang. Kalau jadi terang nggak boleh ngantuk, saudara ya. Ya, mari saya mulai. Tapi kamu, saudara-saudara, kamu tidak hidup dalam kegelapan. Amin. Sehingga hari itu tiba-tiba mendatangi kamu seperti pencuri. Hari itu adalah hari kedatangan Tuhan Yesus. Oke, terus. Nah, jadi kita anak siang, terang terus. Ya, berikut. Sebab itu baiklah jangan kita tidur seperti orang-orang lain, tetapi berjaga-jaga dan sadar. Berikut. Tetapi kita yang adalah orang siang, baiklah kita sadar, berbaju sirahkan iman dan kasih, dan berketopongkan pengharapan keselamatan. 9 bersama-sama, karena Allah tidak menetapkan kita untuk ditimpa murka, tetapi untuk beroleh keselamatan oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Amin. Amin. Siapa mau dapat keselamatan? Gak semua loh taunya. Terserahlah ya. Terserah Anda lah. Amin ya, tapi ya. Amin. Ya, puji Tuhan. Jadi harus berjaga-jaga. Satu ayatnya lagi, Wahyu 3:3b. Semua aja saya baca, karena itu ingatlah bagaimana engkau telah menerima dan mendengarnya. Turutilah itu dan bertobatlah. Karena jikalau engkau tidak berjaga-jaga, aku Allah Tuhan Yesus akan datang seperti pencuri. Dan engkau tidak tahu pada waktu manakah aku tiba-tiba datang kepadamu. Jadi memang Tuhan akan datang kembali. Tetapi waktu, hari, bulan, tanggal, jam, menitnya tidak seorang pun tahu. Jadi kalau dibohongin ya, banyak hoax sekarang mengatakan di langit sana ada Tuhan Yesus di langit. Datang, ayo kita siap-siap jual semua rumah dan kita tinggal di gunung-gunung menunggu Tuhan datang. Saudara percaya enggak? Kalau percaya artinya bodoh. Disesatkan itu. Makanya kita harus sering baca firman Tuhan. Minimal ikuti hebatnya tuh ya Bu Dedi ya. Ntar ada ujiannya ya Bu ya. Hebat itu menjadi alat menolong aja supaya kita nggak bingung mau baca mana. Ya? Baik, jadi berjaga-jaga saja, tidak tahu kapan persisnya, tapi tanda-tandanya sudah jelas bahwa Tuhan makin dekat mau datang. Lihat aja yang terjadi hari-hari ini. Ya. Terus yang ketiga yang harus kita lakukan untuk menjadi terang adalah menjadi murid Tuhan. Dan tidak hanya stop sampai murid Tuhan, tapi murid Tuhan yang berjuang. Karena menjadi murid itu tidak enak-enak, saudara. Kalau engkau menjadi murid, diem aja. Di kelas diem, di rumah juga diem, gak melakukan apa-apa. Bisa naik kelas? Tidak. Tidak bisa, kecuali nyogok. Ya. Kalau nyogok artinya pinter apa tidak? Tidak. Memang levelnya naik tapi kosong otaknya. Gak ada gunanya seperti itu. Ya. Nah, kenapa kita harus berjuang? Matius 7, 13, 14. Masuklah melalui pintu yang sesak itu, karena lebarlah pintu dan luaslah jalan yang menuju kepada kebinasaan, dan banyak orang yang masuk melaluinya. Karena sesaklah pintu dan sempitlah jalan yang menuju kepada kehidupan, dan sedikit orang yang mendapatinya. Amin. Jadi kalau ada pintu yang lebar, yang gampang masuknya, nyaman, enak, itu berbahaya. Karena keselamatan dan kehidupan kekal akan didapatkan melalui pintu atau jalan yang
Sempit. Sempit itu gimana? Banyak masalah, banyak ujian, banyak korban. Berjuang itu namanya untuk mendapatkan itu, kehidupan yang kekal. Zaman sekarang Bapak Ibu jangan gampang tergiur hal-hal yang enak-enak, yang mudah-mudah. Ayo taruh uang 10.000 besok jadi 1 juta. Banyak yang mau tuh. Mungkin besok dapat 1 juta. Tapi besoknya lagi masukin lagi, tambahin lagi. Karena tergiur 10.000 jadi 1 juta, berapa kali lipat tuh? 100 ya. Nah 1 jutanya masukin lagi, tambahin 2 juta. Supaya menjadi 100 kali berapa itu? Hitunglah sendiri, saya sih pas males. Hari gini itu ada uang yang segampang begitu datang. Nanti kita percaya, itu banyak yang percaya. Dan banyak yang terjerat di situ. Itulah pintu yang lebar. Akhirnya buntung, dikejar-kejar polisi dan penagih hutang. Sampai jual rumah dan sebagainya. Buntung itu. Ya. Jangan percaya. Pintu yang menuju kepada berkat kekal kehidupan adalah pintu sempit. Makanya kita harus berjuang. Nah, ada tips dari Pak Niko juga kemarin, bagaimana menjadi murid menurut Tuhan Yesus. Lukas 14:26. Syarat menjadi murid. Jikalau seorang datang kepadaku, pada Yesus, dan ia tidak membenci bapaknya, ibunya, istrinya, anak-anaknya, saudara-saudaranya laki-laki atau perempuan, bahkan nyawanya sendiri, ia tidak dapat menjadi muridku. Gimana, setuju nggak? Ini syaratnya jadi murid tuh. Dan yang masuk surga adalah hanya murid. Gimana ini? Syarat ini kita bisa memenuhi nggak? Kok dikatakan harus benci bapak, ibu, saudara semua, terus gimana dong? Hukum Tuhan, hukum kasih gimana? Ya, saya pikir ini terjemahan yang kurang pas di bahasa Indonesia, ya. Tapi maksudnya membenci itu adalah mengurangi tingkat kepentingannya. Jadi Tuhan Yesus yang number one. Kalau seperti itu, setuju nggak? Tuhan Yesus dulu kita utamakan, baru yang lain-lain. Oke? Setuju? Bisa nggak? Itu aja seringkali nggak bisa, ya nggak? Buktinya minggu aja seringkali kita bolong-bolong kan? Betul? Ada kepentingan apa? Banyak sekali. Diajak temen ulang tahun, nginep di villa gratis. Enak dong, kan itu kadang-kadang gratis. Nah itu jalan yang lebar. Ibadahnya ya nanti minggu lagi kan masih ada ibadah lagi. Ibadah ada terus, siapa bilang? Kalau Tuhan malamnya datang nggak ada ibadah lagi. Ya kan? Nah itulah seperti 5 darah itu loh. Pas dia nggak berjaga-jaga pergi beli minyak datang. Hasilnya apa? Tertutup pintu. Dan dibilang nggak kenal kamu. Rugi gak? Rugi itu selamanya kekal. Ketok sudah nggak bisa lagi. Itu surga itu. Ya, jadi jangan sembarangan kita. Sungguh-sungguh seriuslah menjadi murid yang berjuang untuk kemuliaan nama Tuhan. Jangan untuk orang lain, pasti engkau kecewa. Untuk hamba Tuhan, untuk gembala kul, untuk pemimpin doa, pasti kecewa. Tetapi fokus kita adalah menjadi muridnya Tuhan. Untuk kita mendapatkan keselamatan kekal dan surga yang mulia. Nah itu kita gak akan kecewa. Pasti semangat. Ya, jadi mengurangi kepentingan demi yang lain. Tetapi nomor 1, demi Tuhan dulu. Nomor 2, Lukas 14:27. Barang siapa tidak memikul salibnya dan mengikut aku, ia tidak dapat menjadi
muridku. Ini syarat kedua. Jadi pertama tadi habis-habisan menomorsatukan Tuhan. Yang kedua memikul salib. Salibnya siapa? Kita. 100 buat ibu. Jangan coba-coba pikul salib Tuhan, mana mampu kita. Salib kita sendiri. Artinya apa? Percobaan, proses hidup, kesusahan, sakit penyakit, ya toh? Kesulitan ekonomi, apalagi mungkin istri atau suami dicolong orang, ya toh? Itu adalah salib. Dan kita jangan bilang aku nggak kuat Tuhan. Pasti kuat. Karena segala sesuatu itu Tuhan sudah tahu ukurannya. 1 Korintus 10 ayat 13. Pencobaan-pencobaan itu tidak akan melebihi kekuatanmu. Bilang aja sama Tuhan, Tuhan sepertinya aku hampir tidak kuat. Tapi aku pasti kuat. Karena Tuhan yang menguatkan aku. Nanti tiba-tiba itu enteng aja selesai. Percayalah, pintu-pintu dibukakan. Di awal tahun kan dijanjikan di tahun di mana Ayin Dalet dari September kemarin, tahun barunya orang Israel. Dan sekarang kita sudah masuki tahun baru kita internasional. Siapa yang sudah merasakan pintu-pintu dibukakan? Angkat tangannya. Haleluya, puji Tuhan. Banyak ya. Ya engkau sudah menjadi murid Tuhan yang baik. Makanya pintu-pintu terbuka. Pintu berkat, pintu kesembuhan, pintu pemulihan di dalam keluarga. Itu penting. Ya, tidak ada lagi hati yang pahit. Enggak ada. Harus manis. Tidak usah minum pemanis. Sudah manis. Ya, tidak usah minum teh manis, nanti diabetes. Karena sudah manis hatinya. Si Tuhan. Nah, menderita karena nama Yesus. Ya, menyangkal diri. Itu pikul salib. Jadi ikut Tuhan tuh tidak dijanjikan terus happy-happy saudara. Tuhan tidak pernah berjanji hari akan terus panas. Tetapi ada hujan. Ada badai, ada gempa bumi, ada kesulitan-kesulitan. Tapi di dalam hal-hal itu Tuhan nyata menjadi penolong atas kita. Itu yang membuktikan iman kita. Kalau engkau enak terus mana mungkin bisa beriman. Karena enak terus. Bagaimana bisa terbukti iman kita? Kegoncangan di dalam kehidupan kita, kokoh kuat, iman kita tidak tergeser sedikit pun apabila kita hanya bilang hidupku adalah Kristus. Mati adalah untung, hidup adalah Kristus. Beres semuanya, tapi sulit. Tapi kalau kita melangkah bersama Roh Tuhan ada dalam kita, semuanya mudah. Amin. Kalau dijalanin kita mengalami sesuatu yang baru bersama Tuhan. Akhirnya cuman kayak gitu. Enggak peduli. Ya toh? Orang lain ngalami sesuatu kita bilang aku sudah ngalami lebih dari itu semua. Jadi kita bisa bersaksi dan menguatkan orang lain. Amin. Lukas 14 nomor 3, Lukas 14 ayat 33. Jadi tadi pikul salib kita sendiri. Demikian pula lah tiap-tiap orang di antara kamu yang tidak melepaskan dirinya dari segala miliknya tidak dapat menjadi muridku. Segala miliknya. Apa sih milik kita? Segala milik kita itu miliknya siapa sebetulnya? Ngomongnya gitu enak ya. Semuanya yang kumiliki. Terus? Daripadamu. Tapi ketika diambil, jerit-jerit gak? Ya?
anak yang paling disayang. Diambil Tuhan, kembali. Waduh, seperti mau ikut mati gitu loh, saudara. Nah di sini teruji ya akan keseriusan kita bersama Tuhan. Apakah kita benar-benar fokus iman kita untuk Tuhan? Aku mengasihi Engkau Tuhan. Nyanyinya kenceng sekali, saudara. Ya, tapi begitu ada proses datang, wah ada enggak Tuhan-Tuhanan? Di mana kau Tuhan? Ya. Nah, kalau yang seperti itu kita belum lulus jadi murid Tuhan yang berjuang. Kalau belum lulus, belum menerima keselamatan kekal yaitu surga. Berjaga-jagalah selalu. Ya. Jadi semua miliknya. Nah kemarin termasuk ya ini Pak Niko loh ya ngomong ya. Diingatkan tentang persembahan sulung. Kita sudah terima amplop-amplop biru, sudah ada yang dikembalikan. Walaupun mengembalikannya ya mungkin belum mengerti apa ya persembahan sulung. Kalau dari Pak Niko nih saudara ya, saya cerita ya. Berkali-kali disampaikan Amsal 3 ayat 9-10. Amsal 3 ayat 9-10. Halo adik, Mulmet, udah. Muliakanlah Tuhan dengan hartamu, dengan hasil pertama dari segala penghasilanmu. Diterjemahkan oleh Pak Diko, selaku hamba Tuhan pembina kita. Artinya hasil seluruh yang kita dapat di bulan Januari itu persembahan sulung kita untuk Tuhan. Sepi. Berani nggak amin? Butuh iman yang kuat, ya kan? Karena tadi kan kalau Mas mikirin segala harta miliknya. Tapi di tempat ini saya sampaikan, kemarin Pak Sam juga sampaikan, seberapa yang Tuhan gerakan hati saudara. Ya, untuk boleh menabur loh. Persembahan sulung itu menabur untuk Anda sendiri. Artinya taburan pertama di tahun yang baru itu nanti engkau akan menuainya sepanjang tahun itu. Katakan amin. Tapi harus dengan tulus. Ikhlas, jangan ngoceh, ya. Jadi ada yang terima amplop biru itu di awal pertama bulan Januari langsung dibalikin saudara. Hari itu juga balikin. Ya ada 5.000, ada yang 10.000. Saya pikir ini ngerti nggak ya persembahan sulungnya? Ya nggak apa-apa kalau iman dia segitu. Ya kita nggak bakalan nolak lah ya. 1.000 pun juga masuk kok. Ada, masih ada. Nah, cuman saya merasa kasihan gitu. Kalau berkatnya ya segitu. Gitu. Sesuai dengan imanmu. Ya enggak? Seperti yang kita tabur, itulah yang akan kita tuai. Pengertian itu yang penting, pengertiannya itu yang penting. Ya, memang di kalangan kita tidak semuanya punya penghasilan yang berlebih untuk kita bisa menabung di bulan-bulan sebelumnya. Ya kan? Habis bulan, habis duit, pas-pasan, kadang minus, ya kan? Masuk suruh gelodong seluruhnya gaji Januari masuk semuanya. Tentu saja banyak yang berpikir ulang. Tapi biarlah kita hanya tahu pengertiannya. Pengertiannya bahwa Tuhan mengajarkan kita memberi dengan tulus untuk menabur di tempat yang subur. Yang akhirnya saudara pasti akan menuainya kembali. Ya, karena zaman itu, zaman mereka dulu orang Israel itu nabur, itu benihnya itu memang tahun ke-7 ya, itu berhenti.
berhenti menabur. Mereka menyimpan benih itu untuk dibagi, ya enggak? Diberikan untuk persembahan sulung itu. Nah, selama 6 tahun menuai itu dipakai. Itu. Ada 1 tahun yang berhenti. Dan Tuhan pelihara melalui itu. Ya kalau sekarang kan ukurannya kan gaji, ya. Jadi memang bagaimana menyelaraskan itu, ya itu hati saudara masing-masing lah, ya. Cuman kita diarahkan untuk kita boleh berbagi, kasih yang mula-mula kita kembali kepada Tuhan. Intinya kita menjadi teladan, menjadi orang-orang yang bertanggung jawab atas berkat Tuhan. Ya, dan Tuhan pasti memberkati kita kembali. Amin. Nah, kembali lagi Indonesia menjadi tugas kita untuk kita doakan terus supaya damai Indonesia ini, kasih kita menyala-nyala, berkat kita juga menyala-nyala, dan terus kita konsisten menjadi terang sebagai seorang anak Tuhan. Dimanapun kita berada, hati-hati di musim pemilu ini, biar kita menjaga hati kita dengan sebaik-baiknya, jangan tersulut oleh kata-kata yang gak enak, biar saja. Yang penting kita berdoa dan Tuhan yang akan tentukan yang terbaik buat kita. Amin. Puji Tuhan, Tuhan memberkati kita semua. Mari kita siapkan hati kita untuk perjamuan kudus pada siang hari ini. Oh sorry saudara, sedikit lagi ya, silahkan pemusik. Ada diagram ya, diagram yang tadi belum ditampilkan, biar ini boleh menjadi kita lebih ingat. Kalau di dalam perlombaan-perlombaan biasanya yang terbanyak penontonnya atau pemainnya, saudara? Menonton, ya, penonton penuh GBK tuh kalau bola-bola apalagi ya. Nah, yang main sedikit atau lebih banyak? Lebih sedikit. Yang lebih sedikit lagi adalah pemenang. Tapi kita sudah lewatin tahun kemarin, jadilah pemenang. Sudah jadi pemenang? Haleluya. Berikutnya. Nah, sebagai hubungan manusia dengan Kristus, pengagum Kristus itu kayak penonton. Di gereja-gereja yang besar apalagi, musiknya enak, gedungnya nyaman, apalagi pulang dapat kue mungkin, ya. Penuh sekali saudara. Tapi pulang sampai rumah imannya mana? Ya, yang sedih tetap sedih, berantem tetap berantem, tidak bertumbuh. Ya. Nah kemudian ada sebagian kecil yang percaya Kristus, dengar firman, lalu dia tangkap, oh ya aku harus terima Yesus sebagai juru selamat. Itu percaya Kristus. Tapi lebih sedikit lagi yang akhirnya mau menjadi murid Tuhan melalui proses yang tidak enak. Sangat sedikit. Berikut lagi. Nah, ini orang Kristen. Dari sisi orang Kristen, yang paling banyak orang Kristen tapi tidak ke gereja. Di sini enggak ada ya? Enggak ada dong? Masa ada sih Bu? Ada. Jadi di KTP-nya tuh Kristen, tapi dia minggu tidak ke gereja. Jadi kemana dong? Bapak yang bilang loh ya, di rumah bertani nanam, ibu-ibu masak, atau yang punya duit lagi punya mobil ke puncak, jalan-jalan piknik. Lu kan liburnya cuma minggu doang, suruh ke gereja lagi. Nanti aja kalau Natal sama Paskah. Napas 2 kali setahun. Naik sedikit lagi, ada Kristen yang ke gereja tapi 1 bulan 1 kali kira-kira.
Cukuplah 1 kali sebulan nengok gereja. mungkin masih memberikan persepuluhannya mungkin. Udah dong, gue udah bayar per bulan, bayar lagi. Judulnya tuh saya paling nggak enak di kuping kalau dia bilang, Bu ini bayar per puluhan. Lah ilas, emang kamu utang? Gitu. Jadi yang pas apa bahasanya? Perpuluhan itu miliknya siapa? Tuhan. Jadi bahasanya apa? Mengembalikan persepuluhan. Itu ya masih sangat sedikit lah. Ya sebulan sekali gerejanya. Kayaknya di sini nggak ada sih. Jadi seminggu penuh ke gereja terus. Ada ya? Dari Senin sampai Senin. Senin ikut di KUL A. Rebo ikut di WPI. Kamis di KUL B. Jumat di KUL C. Ada yang seperti itu. Tetapi tidak berubah karakternya. Sama aja bodoh wae. Ya. Nah yang betul adalah murid Kristus. Yang ikutin teladan Kristus. Saringannya berat. Cuman sedikit sekali. Masih ada lagi? Nah ini murid yang tangguh. Rutin ke gereja dan memiliki komunitas di luar ibadah raya maksudnya. Di luar minggu ini saudara punya komunitas lagi untuk mencas lagi, jangan tunggu sampai seminggu. Percaya teguh pada otoritas Alkitab. Komitmen kepada Yesus Kristus secara pribadi. Mengakui kematian dan kebangkitan Tuhan. Rindu imannya berdampak pada perkataan dan perbuatan. Artinya menjadi saksi. Menjadi murid itu kita memuridkan orang lain lagi. Siapa yang mau katakan amin? Puji Tuhan, mari kita bangkit berdiri. Nyanyikan lagu kita untuk bangsa Indonesia ini. Biarlah Indonesia damai. Haleluya. Mari cek hati kita masing-masing. Sudah jadi murid yang tangguh atau setengah tangguh atau seperempat tangguh. Kalau tidak jadi murid tidak masuk surga, kata Pak Nino ya. Haleluya. Ref-nya aja dulu, ref-nya. Indonesiaku, Indonesiaku, lawatan Allah terjadi. Damailah Indonesiaku, damailah. Damailah Indonesiaku, damailah Indonesiaku, lawatan Allah terjadi. Damailah Indonesiaku. Bentar, kalau engkau berdoa sungguh-sungguh, lawatan Tuhan akan ada di Indonesia. Sehingga Indonesia damai. Mau ada kampanye, mau ada pemilihan umum, mereka dicengkram oleh kuasa Allah. Sehingga mereka hatinya damai semuanya. Karena kita percaya, kita berdoa, Tuhan Yesus hadir, ada di Indonesia ini. Haleluya, nyanyi lagi. Damailah Indonesiaku, damailah Indonesiaku, lawatan Allah terjadi.
Beri sorak-sorai yang dahsyat buat Allah kita. Dan damai Allah turun atas Indonesia. Damai Allah turun atas rumah tangga. Damai Allah turun atas gereja-gereja Tuhan. Dan damai turun atas setiap hati saudara semua. Sebelum engkau menerima sakramen perjamuan kudus, cek hatimu apakah ada damai dan sejahtera Allah. Minta Roh Kudus jamah hatimu. Pulihkan hatimu. Kembali kepada kasih Tuhan yang mula-mula. Kembali kepada kasih-Mu yang mula-mula kepada Tuhan. Sehingga perjamuan ini boleh berdampak dalam kehidupan kita. Satu meja sehidangan dengan Allah. Terima kasih Tuhan untuk lawatan-Mu. Biar segala sesuatu terjadi hanya karena kehendak Tuhan. Berkati sakramen perjamuan kudus hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami siap menerimanya. Haleluya. Yang siap katakan amin. Silakan duduk kembali, saudara akan dilayani. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Allah Bapa, ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencana. Ya Aba, ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Aba Bapa, ya Aba Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Ya Aba Bapa, ya Aba Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Aba Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencana. Pakailah. Mari kita bangkit berdiri. Pakailah sesuai dengan rencana. Pakailah sesuai dengan rencanamu. Apakah semua sudah menerima roti dan anggur? Kalau belum boleh angkat tangannya. Sudah semuanya, mari kita angkat roti di tangan kanan kita tinggi-tinggi. Sebab apa yang telah kutuliskan kepadamu telah kuterima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti. Dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-pecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Saudara-saudara yang kasih Tuhan, bukankah roti yang kita pecah-pecahkan ini adalah persekutuan kita dengan tubuh Kristus? Mari kita makan dalam nama Yesus.
angkat cawan di tangan kanan tinggi-tinggi. Demikian juga yang mengambil cawan sudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Saudara-saudara yang kasih Tuhan, bukankah anggur yang kita tumpahkan ini adalah persekutuan kita dengan darah Yesus. Dalam nama Yesus kita akan meminumnya. Mari naikkan syukur kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Terima kasih kepada Tuhan untuk kasih-Nya, untuk kebaikan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa, buat kasih, buat darah-Mu. Terima kasih, terima kasih Yesus. Terima kasih. Kami berterima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Puji syukur hanya bagi Tuhan. Terima kasih. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Puji syukur hanya bagi Tuhan. Puji syukur, puji syukur hanya bagi Tuhan. Puji syukur hanya bagi Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Pengorbanan-Mu di salib adalah untuk keselamatan kita semua. Kami tidak bisa membayarnya, tetapi biarlah kami mau menjadi murid-Mu Tuhan, supaya kami melakukan kehendak-Mu di dalam dunia ini, menjadi terang yang selalu terang untuk menerangi bumi yang gelap ini, dan boleh membawa banyak jiwa-jiwa untuk datang kepada terang-Mu itu. Berkati setiap kami ya Tuhan, biarlah urapan yang baru daripada Tuhan turun atas-Mu semuanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Roh Kudus yang baru turun atas-Mu, supaya Engkau tetap bersemangat bersama Tuhan, menjadi alat Tuhan, menuai jiwa-jiwa, supaya nama Tuhan dipermuliakan dan Tuhan segera datang kembali. Yang setuju katakan amin. Terima kasih Tuhan, haleluya. Terima kasih Tuhan untuk kasih setia yang Ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikan-Mu sepanjang hidupku. Terima kasih Yesusku. Wah
sorak-sorai yang dahsyat buat Allah kita. Beri ucapan syukur kepada Tuhan. Kami bersyukur kepadamu ya Bapa untuk hari ini dan hari-hari ke depan kami. Kami percaya Tuhan menyertai kami. Terima kasih Bapa. Mari siapkan hati saudara untuk bawa pulang berkat Tuhan. Yaitu damai dan sejahteranya yang berlimpah-limpah. Anugerah yang dahsyat dari Allah Bapa yang di surga. Dan teruslah makin hari makin intim dengan Tuhan melalui Roh Kudus-Nya dari hari ini sampai Tuhan datang kembali. Tetap setia dan menjadi murid yang sukses dan diselamatkan Tuhan. Haleluya. Amin. Selamat hari Minggu. Tuhan memberkati. Bapak Ibu Saudara bisa bersatu di sejenak mengucap syukur atas ibadah siang hari ini. Dan selamat hari Minggu buat kita semua dan Tuhan Yesus memberkati kita semua.